Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Kidung Alam bersama saya, Sija. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita-cerita yang hasil daripada pengalaman saya sendiri. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya, langsung saja kita mulai ceritanya. Peta umpet malam di sekolah tua. Aku masih ingat betul kejadian mengerikan itu. Sesuatu yang tak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidup. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun lalu saat aku masih duduk di bangku kelas 5 SD. Malam itu, setelah selesai sholat isya, aku dan kelima temanku, Darto, Ari, Iwan, Rudi dan Supri, memutuskan untuk bermain peta umpet di sekolah tua bekas peninggalan Belanda. Sekolah itu memang terkenal angker. Bangunannya besar dan dinding bercat putih yang sudah mengelupas. Jendela-jendelanya tinggi dengan kaca buram yang sebagian pecah, dan lorong-lorongnya panjang, seolah menyimpan rahasia masa lalu yang kelam. Beberapa ruangan sudah tak digunakan lagi, dan banyak yang mengatakan bahwa di sana sering terdengar suara-suara aneh. Awal permainan, kami berkumpul di halaman sekolah, diterangi lampu temaram yang berkedip-kedip seakan kehabisan tenaga. Supri menjadi pencari pertama dengan mata tertutup. Dia sudah menghitung dengan suara lantang. 1, 2, 3. Aku segera berlari mencari tempat bersembunyi. Aku memilih sebuah ruang kelas yang jarang digunakan. Letaknya di ujung koridor yang paling gelap. Ruangan itu lembab dan penuh debu. Terdapat lemari kayu tua yang besar. Aku segera masuk ke dalamnya menahan napas, berharap Supri tidak menemukanku. Dari celah lemari aku bisa melihat sedikit ke arah luar. Supri sudah selesai menghitung dan mulai mencari. Aku melihat dia berjalan melewati lorong, mengetuk-ngetuk meja di beberapa kelas, mencari teman-teman yang lain. Namun tiba-tiba suasana berubah aneh. Udara di sekitarku mendadak terasa lebih dingin, menusuk kulit. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Saat itulah aku mencium bau anyir yang sangat menyengat, seperti bau darah bercampur bangkai. Tiba-tiba aku mendengar suara nafas berat di dalam ruangan. Suara itu terdengar dalam, kasar, dan berat. Bukan suara manusia. Aku menahan nafas, berusaha tidak bersuara. Perlahan aku mengintip dari celah lemari, dan saat itu aku melihatnya. Di sudut ruangan
tepat di dekat papan tulis yang sudah usang, berdiri sosok makhluk tinggi besar. Tubuhnya hitam, ditutupi bulu lebat. Matanya merah, menyala seperti bara api. Giginya bertaring panjang dan kukunya tajam seperti belati. Nafasnya terdengar kasar, seakan menggeram marah. Dadaku terasa sesak melihatnya. Iya, itu Gunturwo. Aku tak bisa bergerak. Tubuhku terasa membeku. Makhluk itu tiba-tiba menoleh ke arahku, seakan tahu aku bersembunyi di dalam lemari. Ia mendekat perlahan, langkahnya berat dan menyeret. Lantai kayu berderit seiring dengan setiap gerakannya. Bau anyir semakin menusuk, membuat perutku mual. Aku harus keluar dari sini. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku meraih pegangan pintu lemari dan mendorongnya dengan keras. Suara kayu berderak keras saat aku melompat keluar dan berlari secepat mungkin. Aku mendengar makhluk itu menggeram di belakangku. Suaranya seperti raungan marah yang menggema di seluruh ruangan. Aku hampir tersandung saat berlari keluar kelas. Di lorong yang remang-remang, aku melihat teman-temanku yang lain juga berlari ke arahku dengan wajah ketakutan. Mata mereka terbelalak, tubuh mereka gemetar. "Lari! Ada setan!" teriak Iwan dengan suara panik. Kami semua berhamburan keluar dari gedung sekolah tanpa menoleh ke belakang. Langkah kami terasa berat di atas tanah berbatu, tetapi kami tak peduli. Di belakang kami terdengar suara raungan panjang yang begitu mengerikan, menggema di seluruh sekolah tua itu. Begitu sampai di luar gerbang, kami langsung terjatuh ke tanah, terengah-engah dan gemetar. Darto memegangi lututnya, wajahnya pucat pasih. Rudi bahkan menangis tanpa suara. Kami saling berpandang, memastikan semuanya selamat. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara nafas kami yang masih tersengal-sengal. Darto akhirnya membuka mulut dengan suara bergetar. "Kita gak boleh main di sini lagi. Sekolah ini bukan tempat kita." Sejak malam itu, tak satu pun dari kami berani mendekati sekolah itu lagi. Apalagi setelah matahari terbenam. Beberapa orang dewasa yang kami ceritakan kejadian itu hanya menggeleng dan berkata, "Dari dulu memang ada yang menunggu di sana." Dan sampai sekarang, setiap kali melewati sekolah itu, aku masih bisa merasakan tatapan merah menyala yang mengawasi dari balik jendela buram.